Halo, selamat datang kembali di Art Channel. Prosesor yang ada di tangan saya itu adalah prosesor generasi 10 dari Intel, yaitu Core i5. Performanya ini sama seperti prosesor Core i7. Ya, ini adalah prosesor Core i5 10600KF. Intel generasi 10 ini mempunyai codename bernama Comet Lake dengan soket LGA 1200 dan ukuran proses nanotanya di 14 nanometer. Tentunya karena ini menggunakan LGA 1200, mainboard yang kita pakai di sini adalah MPG MSI Z490 Gaming Carbon Wi-Fi dengan soket LGA 1200. Di Intel generasi 10 itu mempunyai beberapa fitur terbaru. Yang bisa kita highlight di sini adalah hyper-threading teknologi, kemudian sama Intel Turbo Boost 3.0. Di mana di hyper-threading teknologi ini kalian bisa mendapatkan fitur ini hingga sampai prosesor Core i3. Untuk Intel Turbo Boost teknologi yang 3.0 ini hanya bisa kalian rasakan sampai di prosesor Core i7. Di mana di Turbo Boost teknologi ini kalian bisa merasakan clock prosesor up to 5,3 GHz. Jadi misalnya kalian nyalakan Turbo Boost-nya dan secara otomatis prosesor kalian bisa jalan hingga sampai 5,3 GHz. Tentunya tergantung dari prosesor yang kalian pakai. Kalau misalnya prosesor itu nggak mampu jalan sampai 5,3, ya kalian jangan komplain. Karena tiap silikon itu pasti berbeda performanya. Tergantung silikon itu bagus apa enggak. Nah, dengan clock segitu, tentunya kalian akan mempunyai experience gaming yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena dengan clock segitu pasti FPS kalian akan tinggi dan tergantung dengan VGA yang kalian pakai. Untuk IGB dari prosesor generasi 10 itu kalian bisa tuning menggunakan software dari Intel, yaitu Intel Extreme Tuning Utility. Jadi kalian bisa naikkan ataupun turunin clock IGB dari prosesor Intel generasi 10. Kalau misalnya kalian pakai generasi 10 yang ada IGB-nya. Intel Core i5 10600KF ini mempunyai 6 core 12 thread, kemudian base clock-nya 4,1 GHz. Untuk turbo all core-nya jalan sampai 4,5 GHz. Di turbo boost-nya itu bisa sampai 4,8 GHz. Ya lumayan kenceng ya. Jadi daripada kita penasaran gimana performa dari Core i5 generasi 10 ini, langsung aja kita tes gimana performa prosesornya. Seperti biasa ya, kita sudah melakukan pengujian secara off-screen. Untuk prosesor Core i5 10600KF-nya ini ada dua versi default sama versi overclock. Sebagai pembanding dari performa dari prosesor Core i5 ini, kita memakai prosesor Coffee Lake Gen 8 dari Core i7 8700K. Tapi yang 8700K ini kita hanya menyertakan pengujian secara defaultnya aja, karena setelah kita tes untuk prosesor Core i7 8700K-nya ini, kita overclock itu dia nggak sampai, clocknya nggak sampai 5 GHz, hanya sampai mentok di 4,8, 4,9, itu nggak bisa mencapai tinggi lagi. Jadi nggak bisa, kita nggak nampilin data untuk overclocknya ya. Nah, untuk overclocking dari 10600KF ini yang 5 GHz itu kita hanya over voltage sampai di 1,3 volt ya. Langsung aja kita bacakan hasil perbandingan CPU sintetisnya dulu. Untuk Cinebench R15 ini kalian bisa lihat di sini ya, 10600KF untuk versi default ini masih belum mengalahkan performa dari prosesor Intel Core i7 8700K. Tapi ketika Core i5-nya ini kita overclock ke 5 GHz, single core maupun multi-core dari Core i5 10600KF ini bisa melewati semua skor pada Intel Core i7 8700K. Di Cinebench R20 masih sama, di versi defaultnya untuk Intel Core i5 10600K ini single core-nya masih belum melewati performa dari Core i7 8700K. Tapi begitu di multi-core, Core i5 10600KF ini hanya unggul berkisar 50 poin dari skor multi-core Intel Core i7 8700K. Begitu kita naikkan clock-nya ke 5 GHz, untuk Core i5 ini bisa melewati semua skor dari Intel Core i7 8700K, single core maupun multi-core-nya. Di handbrake ini untuk Intel Core i5 10600KF ini bisa melewati performa dari Intel Core i7 8700K. Ketika kita overclock, ini benar-benar performanya itu bisa beda hampir
5 fps lebih kenceng kalau dibandingkan dengan Intel Core i7. Di V-Ray ini untuk performa defaultnya antara 8700K sama Intel Core i5 10600KF ini hanya berbeda tipis ya, beda 1 detik. Tapi ketika kita overclock Core i5-nya ke 5 GHz, itu perbedaannya Intel Core i5 10600KF ini bisa lebih kenceng rendering time-nya 8 detik daripada Intel Core i7 8700K. Di Blender, untuk performa Blendernya ini, Intel Core i5 10600KF ini di Blender BMW, perbandingannya berbeda tipis, hanya berkisar 9 detik ya. Kalau dibandingkan dengan Intel Core i7 8700K masih lebih kenceng Intel Core i7-nya. Tapi begitu di Classroom itu hanya berbeda 5 detik, nggak beda jauh dengan Intel Core i7 8700K. Ketika kita naikin clocknya Intel Core i5 ke 5 GHz, BMW maupun Classroom itu bisa lebih kenceng kalau dibandingkan dengan Core i7 8700K rendering time Blendernya. Di personal gaming, dari 6 game yang kita tes, antara Core i5 10600KF dengan Core i7 8700K ini perbandingan average FPS-nya ini nggak jauh beda, hanya berbeda antara 0,5 sampai 3 average FPS ya. Salah satu contoh ini di Grand Theft Auto 5 1080p-nya kalian bisa lihat di sini 1080p hanya berbeda 1 FPS, untuk 1440p-nya berbeda 3 FPS. Di Assassin's Creed Odyssey 1080p-nya ini berbeda ya 2,3 FPS, untuk 1440p-nya ini hanya berbeda 0,3 FPS. Rainbow Six Siege untuk 1080p ini berbeda 3,8 FPS, sedangkan untuk 1440p-nya ini hanya berbeda 0,3 FPS. Lanjut di Shadow of the Tomb Raider, untuk 1080p-nya ini hanya berbeda 1,1 FPS, sedangkan untuk 1440p-nya ini hanya berbeda 0,2 FPS. Forza Horizon 4 itu untuk 1080p-nya itu hanya berbeda 1,7 FPS, sedangkan untuk 1440p-nya hanya berbeda 0,3 FPS. Di Red Dead Redemption 2 dengan preset Favor Quality Step 1, untuk 1080p-nya ini berbeda 0,20-an ya, 0,20 average FPS untuk 1080p. Di 1440p-nya ini berbeda 0,40-an. Di power consumption ini, untuk pengujian power consumption, kita menguji melalui clamp meter di 8 pin APS pada motherboard ya. Jadi karena yang Z490 ini ada 8 plus 4, sedangkan yang Z390 itu 8 pin. Jadi kita clamp meter lalu situ, jadi kelihatan nanti berapa wattage yang ditarik oleh prosesor. Nah, kita ngetesnya load di rendering Blender dengan scene Classroom. Untuk Core i5 10600KF ini membutuhkan daya atau menarik daya peak load-nya hingga di 116 watt, sedangkan Core i7 8700K ini peak load-nya hanya di kisaran 88 watt. Ya, ini masih lebih irit yang Core i7 ya. Sejauh ini dari hasil data yang kita rangkum, untuk performa dari Intel Core i5 10600KF ini memang mirip ya dengan Intel Core i7 8700K dari performa gaming maupun CPU sintetisnya. Di CPU sintetisnya hanya beberapa yang unggul ataupun hanya yang beberapa sedikit kayak tie bind ya, tie bind kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi nggak beda jauh hasil skor performanya untuk CPU sintetis Core i5 10600KF ataupun Core i7 8700K. Kalau dilihat dari hasil pengujian tadi ya, bisa kalian simpulkan bahwa Intel generasi 10 yang Core i5 ini mempunyai perkembangan teknologi yang cukup jauh, terutama dari segi performa. Performanya aja ini atau mirip lah dengan Core i7. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Core i5 satu generasi sebelumnya, otomatis Core i5 Gen 10 ini mempunyai performa yang cukup jauh kalau kita bandingkan langsung. Untuk masalah harga Core i5 10600KF ini kita masih belum mendapatkan harga pastinya ya untuk harga retail yang akan dipasarkan di Indonesia. Tapi kita sempat melihat leak harganya atau harga yang bocor di salah satu toko online di Indonesia, itu harganya di kisaran 5 jutaan. Tapi kita belum tahu pasti apakah itu harga asli atau mungkin hanya harga placeholder dari toko online tersebut. Sekian review Intel Gen 10
Core i5 10600 KF dari kami, tim Arx. Kalau kalian suka baca artikel, jangan lupa baca artikel kita di website arx.co.id, punya Instagram. Kepoin Instagram kita di @arxhadimedia. Kalau suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen, share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe. Saya Mukhtar, ciao.